berlebihan ya? Saya lihat ada penampakan di warung ini. Kamu jangan sembarangan bicara ya. Kamu jangan coba fitnah saya. Pergi sana. Pak, Bapak beneran pakai pesugihan? Pak, udah ya. Jangan pada main hakim sendiri. Siapa kamu tahu apa? Permisi Sus, mau numpang tanya, Suster Sekar yang mana ya? Saya sendiri, Pak. Oh ini ada paket atas nama Suster Sekar. Ini pengirimnya siapa ya, Pak? Wah, kalau itu saya kurang tahu, tugas saya cuma mengantarkan paket saja, Sus. Permisi Sus. Iya, makasih ya, Pak. Sama-sama. Kali ini pasti akan ketahuan siapa kamu sebenarnya, Sekar. Ayo dong, cepetan buka paket dari aku. Karena cuma dengan cara ini, aku bisa buktiin info yang aku dapat dari internet. Kalau seseorang bukan manusia biasa, dia nggak akan bisa lihat bayangan wajah di cermin. Sekar, tolongin gua Sekar, tolongin gua. Ini ngapain sih? Deh, Apaan tuh? Dih, rese banget sih bapaknya Sekar. Gagalin rencana aku aja. Cermin pecah lagi ya, elah. ini paket cermin dari siapa ya, Beh? Mana gua tahu. Lu lihat aja nama pengirimnya siapa. Tapi aku nggak akan nyerah. Aku akan tetap lakukan apapun itu sampai aku benar-benar bisa dapat bukti kalau Sekar itu bukan manusia. Dan cara mastiinnya itu dengan ngeliat wajah dia di cermin. Kalau ada nama pengirimnya, saya juga nggak bakal nanya Babe. Siapa ya? Lagian Babe ngapain sih? Iseng banget mainan kursi roda. Beh, ini tuh rumah sakit ya, bukan tempat bermain. Gua udah gede, udah tahu gua ini rumah sakit, bukan taman bermain. Tadi kebenaran aja gua lihat masuk ada kursi roda nganggur. Ya, udah lama nggak naik kuda, gua cobain aja. Kalau kuda berhentinya tinggal ditarik. Ini gua kagak tahu nariknya di mana biar berhenti. Ini mah namanya ya, Babe tuh masa kecil kurang bahagia. Nih, contohnya nih. Nih. Dia kagak tahu. Gua kecilnya bahagia banget main di kali, main di hutan. Lu kagak tahu aja. Gua zaman dulu main layangan kurang happy gimana. Namira. Hah, mau kemana? Mau kemana? Bapak belum selesai bicara. Kamu malah pergi. Anak gak punya sopan santun kamu. Pak, aku kan udah bilang, aku nggak akan jual rumah ini. Kamu pikir Bapak main-main? Hah? Bapak sekarang ini lagi butuh duit. Dan Bapak cuma minta satu. Jual rumah ini. Dan hasilnya kita bagi dua. Tapi Pak, ini satu-satunya peninggalan ibu. Satu-satunya kenangan dan warisan buat aku. Jadi aku nggak akan pernah jual rumah ini. Emang kamu pikir dengan kenangan itu bisa bikin ibu kamu hidup lagi? Enggak, Namira. Sekarang kamu pikir, dari mana biaya rumah sakit ibu kamu dulu? Dari langit, hah? Bapak yang tanggung semuanya. Bapak sampai ngutang sana sini. Dan kamu gak pernah tahu semua itu kan? Aku tahu Pak, tapi Bapak jangan pernah paksa kehendak Bapak dan maksa-maksa aku kayak gini. Aku bukan anak kecil Pak. Namira! 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 Namira, buka! Ya, pergi aja kamu! Susul ibu kamu sekalian! Bang, saya tuh heran ya. Kenapa sih sejak Abang jadi manusia, Abang tuh ngintilin saya terus? Ini juga ngapain lagi jalan motor kayak gitu segala? Habisnya lu bandel sih. Gak mau naik motor. Ya kalau Abang nggak ngintilin saya terus kemana-mana, ke rumah sakit, saya lagi main, saya juga nggak bakal sebete ini, Bang. Lu denger ya. Yang namanya Babe tuh kudu jagain anak. Gua kagak mau Satria sering-sering nyamperin lu.
Jangan lupa kalau gue jadi manusia begini, lu manggil gue harus Babe. Iya maaf Be, saya lupa. Lagian Babe sih, nggak usah dong Be ngintilin saya terus. Apalagi kalau di rumah sakit. Saya kan malu jadi kayak bocah. Emang lu bocah. Tanya kalau gue ngomong dengerin. Jangan nantang melulu. Ini pengirimnya siapa ya Pak? Wah, kalau itu saya kurang tahu. Tugas saya cuma ngantarkan paket saja, Sus. Be, tapi saya masih penasaran deh. Siapa ya? Kira-kira yang ngirimin saya pakai cermin. Untung aja tadi saya belum sempat lihat loh, Be. Coba, gimana kalau tadi saya sempat lihat terus dilihat banyak orang? Kayaknya ada yang mau jebak lu deh. Siapa, Be? Bella. Atau Bu Astari? Yaudah, ayo Be jalan. Ayo. Jangan cepet-cepet lu jalan. Lu pikir gampang nyebrangin motor? Kayak dikejar setan. Setan? Iya. Apa lu maksud lu gua setannya? Apaan Babe lo ya yang ngomong, bukan saya. Ayo cepetan. Kenapa sih ibu ninggalin aku secepat ini? Rasanya aku mau ikut ibu aja. Remi aku gak bisa. Awas, Kar! Kenapa sih gagal terus? Aku udah pesen kaca yang gede banget. Mau mobil kecelakaan. Wah, tinggal dikit lagi tuh. Bakalan kelihatan kalau sekarang tuh ada bayangan apa enggak di kaca itu. Wah, aku harus kabur dari sini. Saya harus telepon Satria. Halo? Halo, Ska. Halo Mas Satria. Maaf ganggu Mas. Ini Mas, ada kecelakaan di pertigaan Jalan Kenari. Saya share lo ke Mas Satria ya. Mas Satria tolong bantu sekarang. Iya, nanti saya juga panggil ambulans ya Mas. Makasih informasinya. Aku akan koordinasi dengan Polantas terdekat supaya mereka bisa lakukan evakuasi. Makasih Mas Satria. Jovi, Bayu, saya dapat informasi dari Sekar. Ada kecelakaan di pertigaan Jalan Kenari. Jov, tolong koordinasi sama Polantas terdekat ya. Siap, ya? Kita menuju sekarang. Baik, dipercepat. Baik, Dan. Sudah kan? Ya. Oh, jadi Bapak yang bikin mobil itu kecelakaan? Saya nggak salah, mobil ini yang masuk dari jalur lain dan ngebut. Pak, udah Pak, jangan ribut. Saya lihat kok, saya saksinya. Saya lihat Bapak ini nggak salah. Pak, tapi tunggu di sini dulu ya. Takutnya polisi nanti butuh kesaksian Bapak. Siap. Dan, itu di depan lokasinya. Iya, ini TKP-nya. Pak, korban cukup parah. Tolong bantu dibawa ke ambulans ya Pak. Saya suster Pak, saya bisa kasih pertolongan pertama. Tolong Pak, tolong dibantu Pak. Dibawa langsung ke ambulans ya Pak. Sekar punya dedikasi yang sangat tinggi untuk menyelamatkan pasien. Aku benar-benar salut sama dia. Babe pulang duluan aja ya. Saya mau pulang bareng ambulans Babe biar bisa bantuin korban. Udah Babe sana duluan aja. Ya udah, sana. Gue jalan nih. Wah, tante aku tuh sebel deh. Setiap aku mau ngerjain Sekar selalu gagal. Kayak tadi, aku kan mau ngirim kaca, terus aku order mobil pickup dong. Masa mobil pickupnya kecelakaan, tante? Kenapa sih kok bisa terjadi kecelakaan gitu? Ya aku juga nggak tahu, tante. Ini bukan dari rencana aku juga. Pokoknya aku nggak akan tinggal diem, tante. Aku akan buktiin kecurigaan aku. Apakah Sekar manusia atau bukan?
Karena coba tante bayangin, udah 2 kali loh tante, dia lolos dari penculikan. Belum lagi kalau aku mau ngerjain dia, selalu aja gagal. Kan nggak mungkin ada manusia yang seberuntung ini tante. Ya. Terus kamu ada di lokasi kejadian itu? Iya, aku ada di situ. Aku mau ngevideoin semuanya, tapi langsung kabur karena aku nggak mau berurusan dan nggak mau ada sangkut pautnya sama kasus itu. Jangan-jangan Bel, Satria datang ke sana, terus dia nanya sama supir tersebut tentang pesanan kaca kamu itu. Selamat malam, Pak. Apa ada hal-hal yang mencurigakan sehingga terjadi kecelakaan? Misalnya mungkin pengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh obat-obatan? Nggak ada bukti apa-apa, Pak. Mungkin saja pengemudinya mengantuk hingga pindah jalur. Nanti kita lihat saja hasil dari rumah sakit. Baik, makasih informasinya, Pak. Iya. Bapak pengemudi mobil ini? Ya, betul. Saya minta keterangan dari Anda. Jelaskan kenapa bisa terjadi kecelakaan kayak gini. Mobil saya pelan karena bawa kaca dari pesanan orang. Nah, tiba-tiba mobil ini datang dari arah depan dan mengarah ke saya. Oke. Makasih informasinya. Sebentar ya. Halo, Ma. Ma, aku lagi di lokasi kecelakaan. Iya, nanti aku telepon lagi ya. Tuh kan Bel. Udah, tante tenang aja ya. Kecelakaan itu nggak ada sangkut pautnya sama rencana aku. Jovi, Bayu, tolong selidiki kondisi mobil. Ada indikasi ini remblong. Tapi coba dipastikan dulu. Karena lanjutkan olah TKP. Saya harus ke rumah sakit buat lihat keadaan pasien. Siap, Dok. Dok, dokter. Iya, Sus. Loh, jadi tekanannya ngedrop, garisnya lurus. Pasien telah meninggal dunia. Suster, tolong diurus ya. Baik, Dok. Pasti ada arwah di sini. Apa itu arwah wanita ini ya? Apa itu aku? Aku sudah meninggal. Namira. Sekar. Sekar. Kamu kenapa? Kenapa badan kamu dingin banget? Kamu sakit ya? Enggak kok. Saya tadi cuma kaget aja, Mas. Iya, tapi ini dingin banget badan kamu. Kamu menggigil. Sakit atau kenapa? Biar kamu hangat ya. Woi, barangan lu megang-megang pipi anak gua. Modus lu. Bukan modus, Babe. Sekar. Diam lu. Gua gebok baru tahu lu. Tadi Sekar kedinginan, Be. Saya takut Sekar itu pingsan. Makanya tadi saya tolongin. Saya hangatin badannya. Ya lu bokis lu paling bisa. Saya nggak punya waktu. Saya harus nolongin Sekar. Lu pikir gua punya waktu buat lu? Untung gua kemari. Kalau kagak, si Sekar berubah jadi Laras. Waduh, cilaka semua orang ngeliat di sini. Sekar? Kenapa Sekar tiba-tiba nggak ada? Jelas banget aku lihat tadi Sekar lari ke arah sini. Lapor, Dan. Kami mendengar soal kematian Amira yang tadi kecelakaan lalu lintas. Iya, Dan. Kami juga sudah mendapatkan identitas serta alamat korban. Dan setelah kami cross-check, ternyata dugaan komandan benar. Rem mobil yang digunakan oleh Namira belum, komandan.
cari informasi sumber remblong ini. Kecelakaan, kelalaian, atau justru ada unsur kesengajaan. Kasihan ya, Namira meninggal mendadak. Padahal belum lama ibunya meninggal. Iya, nyusul ibunya begitu cepat. Iya. Hah? Kok tiba-tiba ada angin kencang? Iya, padahal di luar nggak ada angin, Bu. Apa aku udah meninggal? Dan aku jadi arwah? Namira, Ibu, kembalilah nak. aku senang bisa lihat ibu lagi. Kamu harus kembali ke tubuhmu nak. Enggak, Bu. Aku masih mau di sini sama ibu. Nggak bisa Namira. Kamu harus kembali sekarang. Waktumu belum tiba. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Kembalilah Namira. Namira? Namira, kenapa dia bisa bangun lagi? Kan dia udah mati. Pak, ini kok bisa hidup lagi Namira, Pak? Saya juga nggak tahu ini. Ini ada apa ya? Ini Mbak, Namira hidup lagi, Pak. Ini kenapa ya? Jadi beneran Namira hidup lagi? Padahal aku lihat sendiri kok waktu Namira meninggal. Pak Tito, kenapa Namira bisa hidup lagi, Pak? Saya boleh izin cek kondisinya ya? Iya, Sus. Silakan. Kondisinya Namira. Saya juga nggak tahu apa-apa ini, Sus. Kan suster sama dokter yang bilang kalau anak saya ini udah meninggal. Saya juga belum bisa pastiin, Pak. Saya harus cek keadaannya dulu. Sebentar ya, Pak. Gimana, Sus? Benar. Namira hidup lagi, Pak. Denyut nadi dan nafasnya masih ada. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana suster? Apakah sudah diperiksa keadaan Namira? Sudah, Pak Ustadz. Dan ternyata benar. Denyut nadi dan nafas Namira masih ada, Pak. Namira masih hidup. Oh ya, alhamdulillah. Ini sebetulnya bukan kejadian yang mustahil. Ini pernah terjadi. Kemungkinan Namira mengalami mati suri. Bagaimana Namira? Apakah ada yang kamu ingat? Kemungkinan Namira mengalami shock dan dia butuh istirahat sampai dia tenang, baru bisa ditanya lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bubar untuk memberi kesempatan Namira istirahat. Iya. Mari Pak, permisi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Ustaz. Tunggu pelan-pelan ya. Namira, kamu ingat kejadian semalam? Saya kecelakaan. Setelah itu, Sus, ngapain sih pakai nanya setelah itu segala? Dia ini kan baru aja mati, Sus. Ya, pasien diingatnya cuma gelap doang lah. Ini bapak macam apa nih? Kagak punya empati sama sekali. Dia bapak tirinya Namira. Lu siapa lu? Saya ibunya Namira. Lucu juga lu. Sayang jadi arwah. Ibu. Bu. Ibu. aku cuma lihat Bang Jali. Gak ada ibunya Namira. Aku jadi merinding dan ngerasain hawa dingin di sini. Itu siapa di samping ibu yang pakai baju merah?
Dia kok bisa lihat gue? Samping ibunya. Apa jangan-jangan yang dimaksud Namira itu adalah Bang Jali? Kok Namira bisa lihat Bang Jali? Aneh. Pak, ibu pak, itu ada ibu pak. Kamu gak usah ngaco ya. Mana ada ibu kamu di sana? Ibu kamu tuh udah dikubur, udah mati. Pak, udah Pak. Jangan kasar sama Namira. Dia baru siuman loh Pak. Sus, dengar sendiri kan? Dia tuh ngomongnya ngaco, Sus. Sebaiknya sekarang kita bawa Namira ke rumah sakit aja ya Pak. Supaya Namira dapat perawatan menyeluruh dan juga observasi. Enggak, saya nggak mau. Saya mau di sini aja. Ya udah kalau gitu, saya janji saya akan ngecek kondisi kamu secara berkala ya. Aku nggak tahan lagi sama hawa dingin ini. Aku mesti segera keluar sebelum berubah jadi laras. Permisi ya, permisi Pak. Ya, makasih Sus. Bang Jali. Bang Jali. Apaan sih lu nyari-nyari gua? Giliran ngintil lu gerah. Giliran jauh, lu kangen ya sama baunya. Bang, masa Namira bilang dia ngelihat arwah ibunya. Terus dia juga bisa lihat abang. Emang orang tuh kalau udah mati suri, dia kadang-kadang bisa lihat yang gak kasat mata. Mata batinnya jadi sensitif. Tapi yang gua lihat, ibunya tuh baik. Tapi kalau baik bang, kenapa arwah ibunya masih gentayangan? Nah, kalau yang itu, gua agak heran. Namira, ini kenapa ada 3 piringnya? Kan kita cuma berdua. Yang ini buat ibu pak. Ibu? Ini nggak mungkin. Mana mungkin kursi bisa gerak sendiri? Ah, enggak. Jangan-jangan saya mulai halu ini. Ibu, ini aku masak sendiri loh. Ini masakan apaan? Nggak ada rasanya, Ambar. Biar aku masak yang lain ya pak. Nggak usah. Kamu tuh ya, bisanya cuma nyusahin orang tua aja. Ngapain sih pakai hidup lagi? Kok bapak tega begini sama aku sih pak? Jadi ini sifat asli bapak. Jangan-jangan bapak selama ini terpaksa nikahin ibu. Bapak sebenarnya nggak cinta sama ibu. Dan bapak perlakukan aku dengan baik cuma kalau di depan ibu aja. Setelah ibu meninggal, bapak seenaknya sama aku. Bapak kasar. Bahkan bapak mau jual semua rumah ini kan? Kurang ajar! Aduh. Ibu udah bu. Jangan bu, jangan. Saat Mama prihatin deh sama Bella. Kenapa emang Bella? Ya, semenjak dia hilang, terus dia balik lagi, keadaannya tuh kayak memburuk gitu. Dia suka merasa takut sendiri, dia bisa ngeliat hal aneh. Ya Mama ngerasa gak tega gitu, kasihan sama dia. Menurut Mama, kalau hal ini dibiarin, lama-lama bisa kena mentalnya. Kamu tolonglah bantu Bella. Kali aja benar. Apa yang diomongin Bella tentang Sekar, terus kamu bisa tanya juga sama dia, kenapa Bella hilang pada saat itu? Mama tuh benar-benar khawatir sama Bella. Tolonglah Sat, untuk kali ini kamu tuh benar-benar peduli sama Bella. Ya, nanti aku bakal coba cari waktu untuk cari informasi soal kecurigaan Mama sama Bella. Sekarang mau ke kantor dulu deh. Beb, Orang yang Mama khawatirin ada di depan mata sekarang. Sehat, happy,
dan dalam keadaan baik-baik aja. Jadi udah selesai dong. Ngomongin apa sih ini pagi-pagi? Oh iya, Sat. Aku mau nitip sesuatu dong buat Sekar. Nitip sesuatu? Bukannya kamu gak suka sama dia? Kenapa sekarang kamu kasih dia sesuatu? Ya, nggak apa-apa sih, orang cuma mau ngasih doang. Ini karena kebetulan teman aku habis dari luar negeri ngasih oleh-oleh ini, kaca gitu, terus banyak banget. Ya udah, aku mau kasihin aja ke Sekar. Lagian kayaknya dia juga nggak punya kaca ya, makanya dia agak-agak nggak tahu diri kan nih. Kasihinnya ke dia. Ya. Tapi mungkin bukan hari ini karena aku sibuk. Terserah kamu. Aku permisi. Ya, kamu punya rencana apa? Ngasih kaca buat Sekar lewat Satria? Tante, udah, mendingan Tante ikutin aja semua rencana aku. Karena aku gak sabar banget, nanti pas Satria kasihin kacanya ke Sekar, pas Satria lihat bahwa Sekar gak ada bayangannya di dalam kaca, penasaran banget gimana reaksi shocknya Satria. Bisa nggak sih nggak usah pakai rem mendadak kayak gitu? Apaan sih lu yang minta berhenti? Apaan? Saya ngerasain kehadiran arwah deh bang di sini. Bu, udah lama ya kita tuh nggak jalan-jalan kayak gini. Aku senang banget bisa jalan-jalan sama ibu. Oh, bocah. Lu inget kagak kemarin? Tuh bocah kan bisa ngeliat gua. Gua yakin dia tuh lagi sama arwah ibunya. Itulah cinta seorang ibu gak akan pernah padam. Bu, kita beli makan yuk buat nanti malam. Aku mau beliin makanan kesukaan buat ibu. Yuk. Itu si Namira kayak orang stres gitu ya abis mati suri. Mana ngomong sendiri lagi. Kayaknya dia ngomong medemit deh. Ih, serem banget. Ih, serem banget ya. Iya. Bapak pakai pesugihan ya? Saya lihat ada penampakan di warung ini. Kamu jangan sembarangan bicara ya. Kamu jangan coba fitnah saya. Pergi sana. Pak, Bapak beneran pakai pesugihan? Itu bohong. Dia cuma mau coba fitnah saya. Kalian tahu sendiri kan, banyak yang iri, dengki, ingin menjatuhkan warung saya. Sekarang emang lagi viral, warung-warung pada tutup karena di review jelek-jelek. Kasihan Bapak ini. Kita kasih pelajaran sama Tina Namira. Pak, udah ya. Jangan pada main hakim sendiri. Siapa kamu tahu apa? Terserah pergi lu. Berani sama perempuan. Tunggu sama si baik. Hai, kalian siapa? Jangan-jangan kalian gerombolan. Diam lu, gua beri juga lu. Bang, udah bang, cukup udah. Gak usah ladenin ah. Lu tau nggak? 3 yang diomongin sama nenek moyang gua. Orang tuh suka lupa ngucapin maaf, terima kasih, sama tolong. Tinggal aja. Kenapa kamu? Bapak melihara tuyul. Kurang ajar kamu. Kamu nuduh saya sembarangan. Tinggal aja lu. Apalagi? Kayak yang abang bilang, Namira bisa lihat arwah bang. Bagi manusia biasa ya bang, rasanya pasti menyiksa banget. Bang, bingbong, bang. Panggil babe, biasaan lu. Kamu tuh bener-bener gak bisa dibilangin ya. Pemilik warung
orang itu komplain dan minta ganti rugi sama bapak. Gara-gara ocehan kamu. Apa maksud kamu? Ngefitnah dia pakai pesugihan, hah? Kenapa sih? Kamu tuh gak mati beneran aja, kenapa? Pak, apa yang aku omongin itu, aku gak bohong, Pak. Apa yang aku omongin itu bener-bener nyata, Pak. Aku bener-bener gak bohong. Kamu udah gak waras sejak mati suri. Sekali lagi kamu bikin ulah, bapak gak akan segan-segan masukin kamu ke rumah sakit jiwa. Camkan itu. Kenapa abang bawa saya ke sini? Lu ingat kan makam ini? Dia tuh bekas pasien lu. Dia udah cerita semua sama gue. Makanya dia mau minta tolong biar diusut soal kematian dia. Iya, saya ingat bang. Bu Sarah pernah dilarikan ke rumah sakit, tapi meninggal nggak tertolong karena gagal jantung akut. Terus apanya yang salah bang? Emang waktu itu nggak ada otopsi, karena waktu itu Pak Tiko minta langsung Bu Sarah dimakamkan, dan keluarga katanya udah ikhlas. Tolong anak saya. Tolong Namira. Iya, nanti saya akan tolong Namira. Permisi. Permisi. Ya. Suster Sekar. Mau ngapain kesini? Maaf Pak, saya mau cek keadaannya Namira. Suster nggak bisa ketemu sama Namira. Namira sedang saya hukum. Dihukum kenapa Pak? Namira itu udah nggak waras, Sus. Dan dia tuh sering ganggu tetangga. Memang seharusnya anak itu saya kirim ke rumah sakit jiwa. Pak, tolong jangan ambil tindakan yang gegabah. Saya lihat keadaan Namira baik-baik aja kok Pak. Anak saya itu suka ngomong sendiri, Sus. Dia juga sering bilang kalau ketemu sama arwah ibunya. Itu yang namanya baik-baik saja. Sekarang mending Suster pergi aja. Baik Pak, permisi. Pak. Tolong Pak, aku haus Pak. Pak, apa itu suara Namira Pak? Itu urusan saya. Menghukum anak itu adalah hak saya. Pergi. Kamu dengar baik-baik. Diam kamu sekarang di kamar. Gak usah pakai teriak-teriak segala. Atau kamu beneran mau saya kirim ke rumah sakit jiwa? Oh! Gak tahu, mohon jangan. Kenapa tiba-tiba jadi merinding gini ya? Mungkin cuma angin lewat aja. Suster Sekar? Kenapa suster berpakaian seperti ini? Apa kamu kembarannya Suster Sekar? Bu, Ibu mau kemana, Bu? Ibu jangan tinggalin Amira, Bu. Ibu jangan pergi, Bu. Ibu. Ibu
Namira. Suster Sekar. Kok suster pakaiannya berbeda? Tadi pakaiannya bukan seperti ini. Sebaiknya kamu jangan stres dulu ya. Nanti kamu pingsan lagi kayak tadi. Kamu masih pusing nggak? Enggak, Sus. Ya udah kalau gitu, kamu istirahat yang cukup ya. Saya nggak bisa lama-lama di sini. Sus, ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Apa boleh saya minta tolong? Coba kamu bilang aja sama saya ya. Saya akan bantu sebisa saya. Ibu bilang, tolong bongkar makamnya karena ada yang salah dengan kematiannya. Aku nggak berani sos bilang ini ke Bapak. Karena cuma suster Sekar yang bisa aku andalkan. Tolong bantu aku ya, Sus. Iya, Namira. Saya akan bantu kamu ya. Saya akan siapin surat-surat untuk kamu tanda tanganin. Oh ya, Sus. Boleh saya minta bantuan satu lagi? Tolong bantu saya keluar dari sini ya. Saya ingin lihat langsung pembongkaran makam ibu saya. Kamu kok bisa masuk ke kamar ini? Kan tadi saya udah usir kamu tadi dari rumah ini. Kamu nyelinap ya? Pak, aku yang bukain pintu bos suster Sekar. Saya nggak pernah izinkan perawat ini masuk ke rumah ini. Sekarang kamu mending keluar atau saya seret paksa. Pak Tiko, saya mau bantu keinginan Namira untuk otopsi jenazahnya Bu Sarah. Saya nggak pernah izinkan itu terjadi. Saya udah dapat izin dari Namira, Pak, selaku ahli waris. Jadi sebaiknya Pak Tiko jangan mempersulit. Saya akan jalanin sesuai prosedur dari rumah sakit dan kepolisian. Kalau Bapak berani kasar lagi ke Namira, Pak, saya juga bisa laporin Bapak. Pastikan semuanya siap ya. Siap, Dan. Siap, Dan. Namira? Bukannya... Iya. Saya tahu apa yang kamu pikirin. Awalnya saya juga kaget begitu tahu bahwa Namira hidup lagi. Tapi itu kenyataan yang ada sekarang. Namira hidup dan ada di depan mata kita. Namira ngalamin mati suri, Mas. Kalian gak usah ngeliat Namira kayak gitu. Dia orang biasa kok, sama kayak kita. Ya kami cuma kaget aja, Sus. Soalnya ini baru pertama kalinya kami bertemu dengan orang yang mengalami mati suri. Biasanya kami cuma lihat di film, Sus. Yaudah, nggak perlu dibahas untuk sementara. Kita fokus sama pembongkaran makam Ibu Sarah. Kita harus lakukan ini dengan cepat. Dan kita juga harus melakukan otopsi. Sesuai dengan keinginan Namira, selaku ahli waris mendiang Ibu Sarah. Terima kasih banyak semuanya. Tolong lakukan otopsi. Saya mau memastikan penyebab kematian ibu saya. Ya, pasti. Pasti kami lakukan yang terbaik. Silakan, Pak. Kenapa bapak kamu nggak datang ke sini, Namira? Dia cuma bapak tiri saya. Dan dia keberatan untuk melakukan otopsi. Hentikan! Hentikan! Pak, tenang, Pak. Tenang, Pak. Saya nggak izinkan makam istri saya dibongkar. Pak, tapi kami sudah mendapatkan izin dari Namira. Kenapa kamu percaya sama Namira? Hah? Lihat Pak RT. Sejak kejadian mati suri, Namira ini jadi aneh, Pak. Suka ngomong-ngomong sendiri. Lagi buat apa sih? Hah? Buat apa makam istri saya dibongkar? Ibu yang nyuruh, Pak. Kalian dengar semua kan? Dengar kan? Namira ini selalu bilang, ibu, ibu, ibu. Dia ini udah gak waras. Ya? Nah, Suster Sekar. Ngapain Suster Sekar bawa Namira sampai ke sini? Hah? Saya bisa tuntut kalian semua. Tolong hentikan. Tutupi lagi makam Bu Sarah. Hal seperti ini
nyali aturan. Kasihan Bu Sarah, biarkan beliau tenang di alamnya. Kami nggak mungkin menyalahi prosedur. Pembongkaran ini berdasarkan prosedur resmi dan sah. Kami juga minta izin sama Namira selaku ahli waris mendiang Ibu Sarah. Bahkan, Namira sudah menandatangani surat persetujuan pembongkaran makam. Enggak, pokoknya izinkan. Pak, kami mendapatkan izin yang sah dan resmi. Kami melakukan ini semua sesuai dengan prosedur yang ada. Saya, kepolisian, dan juga tim dari dokter forensik melakukan ini semua berdasarkan kecurigaan yang timbul. Ada kejanggalan di kematian Ibu Sarah, dan kami ingin mencari tahu itu. Pak Tiko, kalau urusan sama polisi dan rumah sakit, baiknya ikuti saja prosedurnya, Pak. Silakan dilanjutkan. Ayo. Ibu bunganya bagus banget ya, Bu. Ini dia nih, anak yang nggak tahu diri, nggak tahu sopan santun, anak tak waras. Pulang juga kamu. Maksud Bapak apa? Aku nggak waras. Aku sehat kok, Pak. Aku waras. Kalau kamu emang waras, nggak mungkin kamu pulang-pulang sendirian, ketawa-ketawa, terus bawa bunga kuburan segala lagi. Hah? Pak Indra, Pak Indra lihat sendiri kan? Gimana anak ini sekarang? Namira, apa kamu baik-baik saja? Iya, saya baik-baik aja. Bahkan sekarang saya lebih baik. Karena saya udah bisa ngeliat ibu saya lagi. Maksud kamu? Ibu kamu kan sudah meninggal. Ada kok di sini. Samping saya nih. Pak Indra, Bapak lihat sendiri kan? Dia tuh selalu berhalusinasi, Pak. Selalu bilang ada ibunya di rumah ini. Jujur, Pak, saya tuh udah capek ngurusin dia. Makanya saya minta rekomendasi, Pak, buat masukin dia ke rumah sakit jiwa. Ya udah nggak usah urusin aku, Pak. Aku bisa kok urus diri aku sendiri. Jahat. Mau kemana kamu? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Pak Tiko, yang sabar ya. Namira, saya datang ke sini untuk mengurus kamu sebagai pengacara. Saya datang kemari untuk mengurus soal akte waris kamu. Dan saya akan jadi penengah antara kamu dan Pak Tiko. Pak Indra bisa lihat sendiri kan? Pak Tiko, apa keadaan Namira udah seperti ini semenjak dia mati suri? Iya, Pak. Sejak mati suri, Namira semakin bertingkah aneh. Makanya saya minta kehadiran Pak Hendra ke sini untuk merubah data ahli waris dipindahkan ke atas nama saya, Pak. Karena saya nggak punya akses keuangan, Pak, untuk mengurus Namira. Maaf, Pak Tiko. Untuk merubah semua itu, saya nggak bisa. Kecuali ada surat keterangan resmi dari dokter yang menyatakan kalau Namira itu ada gangguan jiwa. Atau satu lagi, ada surat pengalihan yang sudah ditandatangani oleh Namira. Baru saya bisa merubahnya, Pak. Aduh Bel, kamu ngapain sih? Masih banyak cara buat kita ngebuktiin Sekar itu Laras apa bukan. Tapi bukan berarti kita harus main monopoli gini kan? Tante, please deh. Ini tuh bukan monopoli. Ini namanya Ouija. Ini adalah ritual untuk memanggil arwah. Kita bisa nanya apapun di sini. Termasuk kita bisa tanya apakah Sekar itu hantu atau bukan. Tapi apakah cara ini akan berhasil, Bel? Iya, aku juga yakin gak yakin sih Tante.
Ya, at least kita udah coba lah tante. Siapa tahu berhasil, ya kan? Bentar tante, aku mau record dulu. Aku pasang kamera. Oke tante. Sekarang caranya itu adalah tante letakkan ujung jari tante di papannya. Nanti papannya akan memberi jawaban. Ya. Bel, terus kalau seandainya arwahnya Laras datang, terus dia menceritakan semuanya gimana? Tante udah jangan kebanyakan nanya dulu. Udah kita mainin aja dulu permainan ini. Nanti kita lihat papan OJ ini ngasih jawaban apa pas kita nanya Sekar adalah hantu atau bukan. Pejamkan matanya, Tan. Pak Panuija, apakah Sekar adalah hantu atau bukan? Udah cukup Bel, stop ya. Jangan ngelakuin cara seperti ini lagi. Ini sangat berbahaya Bel. Kalau seandainya iya arwahnya Laras yang datang, kalau arwah jahat lainnya tuh kita dicekik, kita mati gimana Bel? Enggak, cukup ya Bel. Tante mau pergi aja. Enggak. Tante takut Nyari-nyari soal arwah, tidak dikasih hantu takut lari. Namira, kamu sudah tidak waras ya? Berani-beraninya nuduh saya piara tuyul. Setan! Namira, tanda tangan ini. Apa ini, Pak? Itu surat kuasa pengalihan ahli waris. Tanda tangan. Ngapain Bapak bikin surat kuasa? Pak, dalam wasiat itu, semua warisan atas namaku. Tanda tangan sekarang. Namira, dengan kondisi kamu seperti ini, kamu nggak akan bisa menguasai harta waris ibu kamu. Tanda tangan sekarang. Tanda tangan. Jangan pikir aku takut sama Bapak. Aku ini waras, Pak. Dan jangan pernah bohongin aku. Ini kurang ajar kamu sekarang sama Bapak ya. Selama ini Bapak sudah sabar ngadepin kamu. Tapi kali ini nggak bakal lagi. Lepasin aku, Pak! Pak, lepasin aku, Pak! Masuk, Pak. Sekarang biar kamu nggak nganggap saya main-main. Dan biar kamu yakin dengan ucapan saya. Mulai malam ini dan seterusnya, kamu bakal tidur di gudang ini. Sampai kamu mau menandatangani surat pengalihan ahli waris. Pak, aku mohon jangan lakuin itu, Pak. Nggak harus pergantian nama ahli waris pun Bapak udah bisa tinggal di sini. Bapak jangan lakuin itu, aku mohon, Pak. Aku mohon. Tapi saya mau semuanya menjadi milik saya. Paham kamu? Pak, aku mohon, Pak. Pak. Lepasin! Lepasin! Lepaskan! Hentikan! Sarah?
Bapak berubah, Bu. Semenjak ibu meninggal, Bapak jadi jahat sama Namira. Bapak jahat, Bapak jahat. Bu, Ibu mau kemana, Bu? Ibu! 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 Bu! Kenapa jadi gatal-gatal banget sih kaki? Wah. Tadi itu kok bisa ada Sarah sih? Wah. Nggak mungkin. Nggak ada yang namanya arwah gentayangan. Itu pasti halusinasi saya aja. Ya pasti. Pak. Sarah, jangan ganggu saya, Sarah. Jangan. Ini apa-apaan ini? Kenapa ada darah? Enggak. Ini saya pasti bermimpi. Ini pasti mimpi. Ini pasti hayalan saya. Saya pasti halusinasi. Lepasin saya. Tolong. Siapa ini? Tolong. Hentikan kejahatanmu. Oh ya, makasih ya Sus. Ini obat penenang ini diperlukan sama istri saya. Soalnya kalau sampai dia nggak minum, bisa nggak tidur semalaman. Bisa teriak-teriak. Baik, Pak. Yaudah, saya bawa ya Sus ya. Iya. Makasih. Terima kasih kembali, Pak. Mbak, itu tadi bapaknya nebus obat penenang. Iya, katanya buat istrinya. Ada resep dari dokter yang emang harus ditebus secara berkala. Emangnya kenapa, Sus? Istrinya udah meninggal, Mbak. Terus buat siapa ya obat itu? Gimana ya, Sus, nanti kalau disalahgunakan? Sebentar, saya kejar orangnya dulu ya, Sus. Iya, kejar ya. Laporan hasil penyelidikan mobil Namira sudah selesai. Ini datanya, Nan. Sepertinya mobil Namira disabotase, Dan. Ada yang sengaja memotong kabel remnya. Komandan bisa cek di lampiran fotonya. Potongannya sangat rapi, Dan. Sudah pasti dipotong menggunakan gunting atau pisau. Kalau begitu artinya memang ada yang menginginkan Namira untuk meninggal. Kesimpulan saat ini masih seperti itu, Dan. Oke, kalau gitu saya mau kalian mengecek datanya Namira. Sampai ke sosmednya kalau perlu. Periksa apakah ada orang yang benci sama dia. Atau dia mungkin punya musuh. Kita harus terus mendalami kasus ini. Sambil kita tunggu juga hasil otopsinya keluar. Siap, Komandan. Permisi, Dan. Ya. Apa sih, Bang? Capek deh gue ngurusin arwahnya si Sarah. Nangis-nangis mulu. Lu gantian dah, lu sana yang ngurus dia. Males gue. Bang, arwahnya Bu Sarah ngomong apa? Katanya suaminya jahat. Gue curiga anaknya tuh diapa-apain sama bapak tirinya. Saya juga curiga, Bang, sama Pak Tiko. Tadi Pak Tiko datang ke sini, Bang. Nebus resep obat penenang. Bilangnya buat istrinya.
Jangan-jangan obat itu buat Namira ya bang? Udah dah, lu kesana buruan. Hasil otopsi juga udah keluar bang. Dan dokter nemuin kejanggalan di tubuhnya Bu Sarah. Saya harus ngomong dulu sama Satria bang. Ya sana, lu telepon dah. Tapi lu jangan kelamaan teleponnya. Halo Sekar. Hasil otopsi udah keluar. Baik. Aku kesana sekarang ya. Pas banget. Dari hasil toksikologi, ditemukan campuran obat penenang dengan vasodilator dengan dosis yang tinggi. Iya mas, dosisnya tinggi banget. Dan kombinasi itu bisa nyebabin gagal jantung akut. Obat penenang dan vasodilator. Dua-duanya nggak boleh diminum secara bersamaan. Apalagi dengan dosis yang nggak jelas. Iya mas, makanya saya jadi curiga sama Pak Tiko. Tadi Pak Tiko datang ke sini, ke apotek rumah sakit. Terus dia nebus resep obat penenang. Nah dia bilang buat istrinya. Padahal kan istrinya udah meninggal mas. Pak Tiko? Maksud kamu Pak Tiko bapak tirinya Namira? Iya. Nah, kalau obat itu diminum sama orang yang punya riwayat penyakit jantung mas, itu resikonya fatal. Iya, aku tahu. Aku juga lagi menyelidiki kasus kecelakaannya Namira. Rem mobilnya blong. Ada indikasi disabotase. Bisa jadi dua kasus ini ada hubungannya satu sama lain. Terus menurut Mas Satria, apa ini semuanya ulah Pak Tiko? Sementara ya, dugaan dan petunjuknya mengarah ke Pak Tiko. Berarti kalau Pak Tiko pelakunya mas, sekarang Namira lagi dalam bahaya. Aku setuju sama kamu. Aku sekarang mau ke rumahnya Namira. Aku mau urus secara langsung. Mas Satria, aku ikut mas. Jangan Sekar. Aku khawatir kalau dugaan kita berdua ini benar, situasinya bisa jadi bahaya. Biar aku aja ya. Kalau kamu khawatirin saya, terus saya nggak boleh gitu khawatirin kamu. Egois banget sih. Loh, bukan gitu maksud aku Sekar. Kamu jangan salah paham dong. Karena kamu seorang polisi, kamu udah biasa gitu dengan bahaya. Terus karena saya cuma seorang suster nih, saya nggak boleh gitu khawatirin kamu. Saya nggak nyangka, Mas Satria ternyata egois banget ya. Sekar, tunggu. Dengar aku baik-baik. Dalam hidupku, aku sudah merasakan kehilangan 2 kali. Dan aku nggak mau itu terulang lagi. Aku harap kamu ngerti. Maafin aku ya Sat, bikin kamu cemas. Mendingan aku jadi laras, supaya kamu nggak cemas. Dan seenggaknya aku bisa ngeliat apa yang terjadi sama kamu. Dan gimana kondisi Namira. Nah, ini dia nih mantra untuk manggil arwah. Coba gue baca lagi deh. Kesel gue lama-lama nih. Bisa tensi gue naik nih. Dan gue udah gak punya jantung juga. Bener-bener kagak ada kapoknya. Aku udah mulai berhasil. Aku gak boleh takut. Aku harus berani.
Apa jangan-jangan arwahnya ada di sini? Hah? Siapapun kamu, tunjukkan wujud kamu. Sekarang aku lagi butuh bantuan kamu. Ayo tunjukin sekarang. Nantang ini si ceker mercon. Lihat aja. Pak, tolong Pak, aku haus Pak. Pak, aku haus banget Pak. Kenapa? Haus ya? Mau minum? Hah? Ini Bapak bawakan minum dan obat penenang. Bagus. Ini baru namanya anak baik. Dengan minum pil yang sudah dicampur obat vasodilator milik Sarah yang masih tersisa, aku pastikan Namira akan segera menyusul ibunya. Sampaikan salam Bapak buat ibumu, ya? Hah? Sampai ketemu anak baik. Akhirnya saya berhasil juga ngerjain tuh anak. Bentar lagi dia pasti bakalan mati. Sama seperti ibunya, si Sarah. Dan setelah itu, saya akan menguasai semua harta warisannya. Rumah ini akan saya jual. Namira, anakku. Kenapa ini? Kok bisa kursi terbang? Jahat sama Sarah. Jangan, Sarah. nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jangan, Sarah. Kamu udah mati, Sarah. Jangan. Pergi, Sarah. Pergi, Sarah. Pergi. 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 Nggak mungkin. Sarah udah mati. Nggak, ini cuma halusinasi. Bangun, Diko, bangun. Ya, saya butuh obat penenang.
tolong Namira. Dia bisa mati kalau aku telat. Namira, Namira, Namira keluarin obatnya, Namira. Namira, kamu bisa mati kalau minum obat ini. Namira, keluarin obatnya. Namira. Jovi, Bayu, surat penangkapan udah kalian bawa? Siap, sudah Dan. Bagus. Pak Tiko, kami dari kepolisian. Tolong kooperatif. Serahkan diri Anda. Pak Tiko! Tolong! Tolong! Dan, sepertinya ada yang minta tolong, Dan. Kayak suara Sekar. Kita harus tolong. Dobrak pintunya. Siap, Dan. Baik. Namira, bertahan ya, Namira. Siapapun di sana, tolongin saya. Tolong! Sekar! Sekar, kamu di dalam. Mas Satria! Mas Satria, ini saya Sekar, Mas. Saya di dalam, Mas. Mas Satria, tolongin saya. Sekar, Mas Satria, kenapa kamu bisa ada di sini? itu nggak penting, Mas Satria. Sekarang kita harus bawa Namira ke rumah sakit. Dia diracuni sama Pak Tiko, Mas. Pak Tiko nyampurin obat penenang dan obat jantung. Kenapa Sekar bisa secepat ini sampai ke dalam gudang? Mas Satria, Mas, ayo kita harus bawa Namira ke rumah sakit. Iya, Bayu, tolong antar suster Sekar ke rumah sakit ya. Bawa Namira. Baik, Dan. Jov, kita cari Pak Tiko. Kita harus tangkap dia sekarang juga. Siap, Dan. Sekar, aku tinggal dulu ya. Ayo. Kamu harus mati. Ampun. Pak Tiko? Saya mau mengaku salah sama kamu. Aku yang sudah meracuni kamu. Dan aku juga yang ingin membunuh Namira. Entah apa yang dia lihat. Sampai ekspresinya sekacau itu. Sarah, udah cukup. Lihat, dia udah sekarat. Biar manusia dan hukum yang ngurusin dia. Toh dia udah ngaku. Udah lu pergi dengan tenang. Semoga lu bahagia di sana. Gak usah mikirin apa-apa lagi. Jovi, kamu dengar sendiri kan pengakuannya. Kamu harus jadi saksi. Siap, Dan. Semua sudah terekam di sini. Bagus. Saya tahu dia sekarat. Tapi saya juga tahu dia masih hidup. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Siap, laksanakan. Ibu, sekarang semuanya udah selesai. Dan ibu udah bisa tenang di sana, Bu. Namira, kami dari pihak kepolisian sudah memiliki hasil penyidikan yang lengkap. Sudah terbukti
bahwa Pak Tiko adalah pelaku sabotase dari mobil kamu. Kami berhasil menemukan sidik jarinya ada di sana. Dan juga terbukti bahwa Pak Tiko adalah orang yang mencampurkan obat dosis tinggi ke obat ibu kamu. Jadi Bapak yang bunuh ibu dan coba bunuh aku? Iya. Sekarang Pak Tiko kami tahan di rumah sakit jiwa. Kondisinya sangat tidak stabil. Dia suka berteriak, bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri. Mungkin itu hukuman yang setimpal buat Bapak. Makasih ya Satria. Makasih Suster Sekar. Kalian udah banyak bantu aku. Dan Ibu udah mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Sekarang Ibu udah bisa tenang di sana. Namira, kamu kuat banget. Ibu kamu pasti bangga banget lihat kamu kayak gini. Sekarang semuanya udah selesai di sini ya. Namira, Mas, Namira. Mas Satria, dia nggak napas, Mas. Yang bener kamu cek lagi. Nggak ada napasnya. Mas Satria, ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Ayo, Mas. Iya, Jovi, siapin mobil. Siap, Mas. Mana? Ayo, Mas Satria. Kami telah berusaha, tapi pasien tidak bisa ditolong. Kalau begitu, saya pamit. Makasih, Dok. Namira, jadi kamu hidup lagi karena mau buktiin kejahatan ayah tiri kamu. Kamu emang benar-benar anak yang berbakti. Terima kasih Sekar. Udah, lu sekarang gak usah nangis. Tuh, mereka bilang terima kasih sama lu. Sampaiin salam saya buat mereka berdua ya, Bang. Suster ngomong sama siapa itu, Nan? Saya juga nggak tahu. Dari kemarin, sekarang emang kelihatan aneh. Sekarang, aku butuh ngomong empat mata sama kamu. Mas Satria, kenapa sih? Aku mau nanya sama kamu. Kenapa kamu bisa tiba-tiba ada di gudang? Padahal sebelumnya kita masih ngobrol di rumah sakit. Dan yang bikin tambah anehnya, begitu aku masuk ke gudang, itu dalam keadaan kekunci. Gimana coba caranya kamu masuk? Itu Mas Satria. Pas Mas Satria bilang kalau ada yang nyabotase mobilnya Namira, saya langsung panik. Terus saya kesana aja naik ojek. Nah kebetulan tukang ojeknya kayak tahu gitu cara motong jalannya yang biar cepet. Terus pas saya masuk gudang, malah saya yang dikunciin sama Pak Tito. Maksud aku, kenapa kamu nggak bilang sama aku? Harusnya ngomong, nelfon, ngasih tahu dulu. Jangan ambil keputusan sendirian di tempat yang berbahaya dan di situasi yang berbahaya. Kamu mikir gak kalau aku khawatir?
Kamu tahu gak? Aku takut kamu kenapa-napa. Misalnya ada hal buruk terjadi gimana? Mikirin aku gak? Ya kalau saya bilang sama Mas Satria, pasti nggak bakal dibolehin kan? Nah kalau misalkan dilarang, Namira bisa nggak selamat. Ya walaupun akhirnya Namira meninggal, Mas. Tapi seenggaknya kan kebenaran bisa terungkap. Karena aku bingung sama kamu sekarang. Jujur deh, sebenarnya apa sih yang kamu umpetin dari aku? Apa sih? Nggak ada yang disembunyiin. Udah, saya mau kesana dulu, takut dicariin. Kamu tuh bisa hati-hati gak sih? Jatuh terus. Kasih tahu malah bete. Ya ampun, kenapa aku lupa coba? Aku belum kasih titipan Bella buat Sekar. Aku kejar deh. Sekar. Kok aku jadi malah deg-degan dan salah sih? Kali ini pasti akan ketahuan siapa kamu sebenarnya. Ini air dari paranormal. Kalau benar kamu bukan manusia, kamu pasti akan kebakar kena air ini. Bella. Lu ngapain sih siram-siram? Karena lu ngapain nyiram anak gue coba? Besar ya, bapak sama anak sama-sama gak tahu diri, tau gak? Lu yang gak tahu diri. Bahasa deh. Apaan sih ini? Satria ini lihat deh aku disiram, baju aku jadi basah semua. Kamu tolongin aku dong, belain aku. Gara-gara lu sendiri. Lu bawa tuh perempuan pergi dari sini jauh-jauh. Jangan sampai ganggu anak gua lagi. Ayo Sekar, sini. Kamu tuh apa-apaan sih, Bel? Tindakan kamu tuh makin gak masuk akal tau gak? Ini rumah sakit tempat kerjanya Sekar. Kamu siram dia saat dia lagi kerja. Apa tujuan kamu? Aku pikir dengan kamu kasih cermin ini ke Sekar, kamu akan damai sama dia. Dan sekarang aku kecewa berat sama semua tindakan kamu. Aku balikin sekalian. Satria, kamu jangan salah paham dulu dong. Aku lakuin ini semua, aku cuma mau buktiin apakah sekarang benar manusia atau bukan. Dan itu air sakti, Satria. Dari paranormal.